ngomong. Ah, Oh, nggak aku apa-apa, gini nggak apa-apa. ngomong. Nggak apa-apa, jangan ditunda. Ya udah. Halo, aku Nur Hayati. Di tadi apa? Kerjaan, nama kerjaan terus alamat. Halo, aku Nur Hayati. Aku bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu F&B. Aku asalnya dari Jawa Tengah. Terus kenapa Anda merantau ke Jakarta? Motivasi aku pertama kali merantau ingin mengubah nasib sih. Jadi ya udah aku mencoba mengadu nasib di Jakarta dan alhamdulillah udah hampir 5 tahun aku di sini. Kerja di Jakarta untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan untuk keluarga juga atau dua-duanya mungkin? Alhamdulillah sih sejauh ini untuk aku pribadi ya paling untuk saving money sama paling ngasih ibu sedikit-sedikit aja sih. Kalau untuk di Jakarta nih gitu, kira-kira untuk dari kamu dengan usia begitu dan masih single gitu, berapa pengeluarannya tiap bulan gitu? Pengeluaran tiap bulan. Kalau aku personally sih ada managing salary ya. Jadi aku coba atur pengeluaran aku untuk kayak aku misal penghasilan sekian, aku harus nabung sekian, pengeluaran sebulan sekian untuk biaya pokok dan lain-lain gitu. Tapi tetap saving sih nomor satu. Kan banyak ya orang kalau misalkan mau merantau ke Jakarta itu kan takut ya dengan notabene bahwa Jakarta adalah kota keras atau terus juga kriminalitas di mana-mana gitu. Kalau menurut kamu nih yang sudah bekerja 3 tahun di Jakarta, itu yang kamu rasakan gimana sih? Itu benar atau enggak gitu? Kalau untuk kekerasan pribadi saya alamin alhamdulillah selama hampir 5 tahun ini nggak ada ya. Karena menurut aku lebih aman di Jakarta, di kota daripada di desa sih. Alhamdulillah sejauh ini sih sangat nyaman-nyaman aja ya di Jakarta ya. Oke. Kalau untuk di kerjaan sekarang nih, kamu tuh masih nyaman di kerjaan sekarang, terus kira-kira apa yang buat kau tuh masih semangat gitu kerja di kerjaan sekarang? Kalau untuk masalah nyaman gaknya sebenarnya nggak ada sih kerjaan yang nyaman ya. Cuma balik lagi ke tujuan awal aku kerja untuk apa, sama yang bikin aku bertahan ya itu goals aku nanti mau buat apa gitu hasil kerja aku. Kalau Ibu Nur sendiri cita-citanya waktu kecil tuh apa? Kalau aku pribadi pengen being a teacher, aku pengen jadi seorang guru gitu. Tapi ya bismillah semoga aja insyaallah di future. Amin. Itu cita-cita waktu kecil. Kalau Iya. sekarang cita-citanya masih tetap jadi pengen jadi guru atau gimana? Kalau sekarang lebih ke usaha aja dulu kali ya, usaha terus uh, merintis usaha bareng-bareng adik, kakak, dan sepupu-sepupu dan jadi sukses. Kalau bisa sambil kuliah kenapa enggak gitu. Kalau bagi Ibu Nur sekarang nih, apa sih? Kakak dong. Oh iya, kakak Nur sekarang nih. Ulangin kalau untuk Enggak. kali pertanyaan diulangin nanti kan bisa dipotong. Iya. Kalau untuk Kak Nur sekarang nih gitu. Kan kalau kita lihat di media sosial ya gitu banyak banget yang orang-orang itu ngantri untuk daftar pekerjaan, terus juga kadang kita lihat berita hotline-nya cari pekerjaan di Indonesia sulit banget gitu. Bahkan itu di Jakarta itu pasti sulit banget gitu. Kira-kira apa ya motivasi dari Kak Nur gitu buat teman-teman atau mungkin adik-adik yang baru tamat SMA untuk motivasi supaya keluar dari desanya, supaya even nggak harus di Jakarta tapi misalkan di tempat lain tapi dia supaya berani keluar gitu untuk merantau gitu. Motivasi. Iya motivasi atau mungkin iya motivasi ya. Motivasi aku yaitu sih tadi awal tujuan kamu setelah sekolah itu goals apa yang mau kamu tuju. Itu sih motivasi terbesar. Harus tahu cita-citamu mau jadi apa. Jadi biar kamu termotivate dan tertrigger gitu untuk tetap berusaha di luar ruangan untuk menghasilkan sesuatu gitu. Tapi menurut Kak Nur sendiri merantau itu penting gak sih kalau untuk usia Gen Z atau mungkin milenial yang tahun 2000-an itu penting gak sih? Sangat penting ya karena merantau itu dapat pengalamannya, dapat susah senangnya, apalagi pasti kayak
bisa lebih mendewasakan kamu sih gitu. Harus merantau sih kalau menurutku ya. Oke. Em, Kak Nur sendiri nih untuk di usia usia berapa sih? 24-an. Usia 24. Kalau menurut Kak Nur sendiri sebagai wanita, kalau kita cerita tentang woman gitu, ada standar gak sih misalkan pengen nikah di usia segini, atau ngelihat untuk di zaman sekarang itu standar nikah tuh harus yang gimana sih menurut versi dari Kak Nur sendiri? Kalau personally sih dari aku ya, untuk nikah itu ya kesiapan mental sih ya. Karena banyak banget nih teman-teman kita yang nikah dini dan amit-amit cerai juga, itu banyak banget. Maka dari itu ya siapin mental dulu, siapin istilahnya after nikah dulu. Jadi nikah itu bener-bener ya harus dijadikan motivasi pertamanya harus ibadah gitu, biar kita tuh nggak terlalu terbaper dengan aku ngomong apa sih. Jangan dijeda, nanti dipotong lagi. Jeda. Apakah nikah itu ada standarnya gitu di usia segini untuk dirimu sendiri gitu? Enggak sih ya, ini udah nyala. Oh, ya udah. Kalau untuk aku sendiri ya kesiapan mental dari pribadi masing-masing sih, apalagi ntar itu ya. Kalau aku sendiri sih ya, kesiapan diri sendiri ya, dan kesiapan pasangan sih terutama. Jadi harus siap mental, finansial, dan ekonomi sih paling utama ya. Bener-bener ekonomi itu bener-bener krusial banget untuk after pernikahan gitu. Makanya kalau nikah diburu-buru umur itu tidak efisien ya menurut aku gitu.